Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ini hari ini kabarnya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Meskipun daring, kalian tetap semangat ya anak-anak, dan jangan lupa pastikan kalian sebelum belajar pembelajaran hari ini, pastikan kalian sudah sarapan, karena itu penting ya anak-anak. Sarapan itu biar kalian fokus, biar kalian bisa konsentrasi dan bisa semangat lagi. Nah, perlu Ibu ingatkan bahwasanya kehadiran hari ini absensinya bisa melalui maksudnya di kolom komentar video ini. Kalian sebut nama kalian dan ketik nama kalian dan juga nomor absen kalian. Oke, baik, kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak, biar kita mendapat kelancaran belajarnya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, silahkan kalian berdoa masing-masing di rumah. Setelah itu kita akan memulai pembelajaran, yaitu kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran kemarin? Dari kemarin kita mempelajari tentang jenis-jenis hewan yang ada di sekitar rumah kita ya anak-anak. Jadi ada hewan apa aja kemarin? Ada sapi, kambing, belalang, kupu-kupu, kelinci. Mungkin ada yang punya kelinci, kucing, terus apalagi capung, lalat, apalagi anak-anak, kupu-kupu, katak, dan masih banyak lagi hewan yang ada di sekitar kita atau ada di sekitar rumah kita. Nah, kali ini kita masih tentang hewan belajarnya, yaitu tentang metamorfosis pada hewan. Nah, langsung saja kita masuk pembelajaran ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan beberapa jenis hewan berdasarkan metamorfosisnya. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian metamorfosis pada hewan. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis hewan berdasarkan metamorfosisnya, yaitu ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Yang keempat, yaitu ada tujuannya peserta didik mampu memahami tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan. Itu tujuan kita belajar hari ini ya anak-anak. Silakan simak video ini dengan baik-baik dan seksama, biar kalian paham tentang materi kita hari ini dan tahu tugas nanti apa yang Ibu berikan bisa kalian jawab. Oke, kita masuk ke metamorfosis. Nah, apakah ada yang tahu metamorfosis itu seperti apa? Jadi, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk hewan yang semulanya kecil atau masih bertelur menjadi hewan yang besar atau hewan dewasa. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Nah, contohnya ada apa? Nah, ini bisa kalian simak ya anak-anak. Ada hewan kupu-kupu, katak, capung, lalat, nyamuk, kecoa, lalu ada belalang, dan ada kumbang. Pastinya masih ada banyak lagi di luaran sana hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Itulah pengertian dari metamorfosis. Selanjutnya yaitu eh, tadi kan tujuan kita kan mengetahui macam-macam metamorfosis ya anak-anak. Nah, tadi ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Dibagi jadi dua metamorfosisnya. Nah, yang pertama kita pelajari adalah metamorfosis sempurna.
Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Metamorfosis ini selalu melalui tahap kepompong. Bentuk hewan yang menetas berbeda dengan induknya. Contohnya, ada hewan kupu-kupu dan hewan katak. Nah, bagaimana tahapannya, Bu? Bagaimana tahapannya? Ini. Bisa kalian simak di bawah ini ya, anak-anak. Ada telur, ada larva atau ulat, terus menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi hewan dewasa. Nah, itu tahapan dari sempurna. Jadi, metamorfosis sempurna ini ada 4 tahapan. Tahapannya ini. Kalian simak dan kalian lihat ya, anak-anak. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu nah, yang pertama ada hewan kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu ini mengalami metamorfosis yang sempurna. Jadi mengalami tahapan yaitu tahapan telur. Yang pertama telur, terus yang kedua berubah menjadi ulat, yang ketiga yaitu kepompong, dan yang terakhir yaitu barulah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Nah, kalian bisa melihat contohnya ini. Ini telur, terus berubah menjadi ulat, setelah itu berubah menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu muda, setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Itu ya anak-anak perubahannya. Terus selanjutnya yaitu, ada metamorfosis pada nyamuk. Nah, nyamuk ini juga mengalami metamorfosis yang sempurna, seperti yang dialami, eee, met seperti yang dialami metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Nah, telur-telur, nyamuk di air akan mentas menjadi jentik-jentik atau sering disebut dengan tempayak. Nah, ini contohnya. Ini kalian bisa lihat ya, ini telurnya, terus menjadi jentik-jentik atau sering disebut dengan tempayak. Nah, tahapan ini merupakan tahapan larva. Setelah itu jentik-jentik berubah menjadi pupa. Nah, ini yang sering disebut dengan pupa. Nih. Tahu hidupnya juga masih di air anak-anak ya, belum di daratan. Nah, akhirnya pupa itu berubah menjadi nyamuk dewasa. Nih, nyamuk dewasanya. Seperti yang ada di rumah kalian. Pastinya kalian kan eh, itu ya apa sering atau pernah digigit nyamuk. Nah, ini metamorfosisnya nyamuk. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit terkena nyamuk DBD. Itu kalian harus jaga kebersihan ya anak-anak, biar tidak jadi rumahnya biar tidak menjadi sarang nyamuk. Itu. Terus selanjutnya yaitu ada metamorfosis pada kata. Nah, kata ini juga mengalami metamorfosis sempurna anak-anak. Perlu kalian ingat bahwasanya metamorfosis sempurna ini mengalami telur terlebih dahulu dan kata itu mengalami telur terlebih dahulu. Nah, kata bertelur di dalam air. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Selanjutnya, tumbuh sepasang kaki, kaki depan dan kaki belakang. Ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki. Sehingga lama-kelamaan ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda, selanjutnya terus setelah menjadi katak muda, tumbuh menjadi katak yang dewasa. Nah, katak dewasa ini sudah tidak memiliki ekor. Nah, ini coba kalian lihat contohnya. Nih, contohnya nih, diawali dengan telur. Setelah telur itu berubah jadi kecebong dan tumbuhnya kaki. Ini masih mempunyai ekor yang panjang. Nah, setelah itu barulah menjadi katak muda, tetapi ini masih memiliki ekor. Nah, tetapi ekornya itu tidak terlalu panjang, anak-anak. Nah, sudah kecil atau pendek. Setelah menjadi katak muda, jadilah katak
dewasa. Seperti ini anak-anak, tidak memiliki apa ya, tidak memiliki itu apa namanya, ekor. Nah, kata dewasa itu tidak memiliki ekor. Selanjutnya yaitu dari metamorfosis hewan lalat. Nah, hewan lalat ini juga mengalami metamorfosis yang sempurna karena lalat awalnya itu dari telur, bertelur terlebih dahulu. Nih, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telur lalat akan menetas menjadi belatung atau sering disebut dengan larva. Ini, kalian bisa lihat eh, ini fotonya, contoh dari metamorfosis lalat. Ada telur, setelah itu menjadi belatung atau yang sering disebut dengan lalat. Nah, setelah menjadi lalat, belatung akan merayap untuk mencari makanannya. Makanannya di mana? Dan makanannya apa, Bu? Nah, makanan dari belatung ini yaitu sisa-sisa makanan, biasanya sisa makanan atau bangkai yang busuk. Jadi, kalian jangan menimbun sisa-sisa makanan ya. Kalaupun sudah tidak dimakan, silakan dibuang ke tempat sampah, biar tidak menimbulkan belatung. Kan nanti kalaupun ada belatung, eh, nauzubillahnya, nanti takutnya kemakan oleh kalian dan menimbulkan kalian akan sakit. Itu ya. Bahaya ya anak-anak. Setelah menjadi belatung, belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa. Nah, pupa ini sering disebut dengan kepompong. Setelah itu, selama 4 sampai 6 hari, itu, maaf, 4 sampai 6 minggu, eh, jadilah lalat yang dewasa. Nah, setelah jadi lalat dewasa, lalat akan bertelur lagi dan telurnya akan menjadi belatung lagi. Setelah itu menjadi pupa lagi dan menjadi lalat lagi. Seperti itulah fase metamorfosisnya lalat dan itu terjadi setiap hari. Maksudnya kayak selamanya kayak gitu. Metamorfosisnya akan selalu seperti itu. Itu ya anak-anak. Nah, setelah itu ada metamorfosis dari kumbang. Nah, kumbang ini ada dua warna, anak-anak. Yang perlu kalian ketahui, kumbang ini ada dua warna. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Mungkin dari sebagian kalian pasti ada yang tahu kumbang itu seperti apa. Tetapi kan sekarang itu sudah jarang ya kita melihat kumbang, tapi eh, masih masih bisa kok. Cuma nggak se apa ya namanya? Nggak sesering mungkin seperti dahulu. Dahulu itu banyak banget kumbang yang ada di area pesawahan, ladang, itu banyak. Nah, bagaimana metamorfosisnya bisa menjadi kumbang, Bu? Nah, begini caranya. Telur kumbang akan menetas menjadi larva. Nah, metamorfosis kumbang ini juga sempurna, anak-anak, karena mengalami telur terlebih dahulu. Setelah bertelur, jadilah larva. Ini, kalian bisa lihat ya, anak-anak. Jadi larva. Nah, larva ini hidupnya berada di bawah tanah. Maksudnya di dalam tanah. Untuk apa? Untuk mencari makanan. Nah, setelah itu menjadi pupa. Nah, pupa atau kepompong tadi. Setelah itu barulah menjadi kumbang dewasa. Setelah menjadi kumbang dewasa, kumbang bertelur lagi dan memulai kehidupan daur hidup baru. Seperti itu. Fasenya juga sama seperti hewan-hewan yang metamorfosisnya sempurna seperti kata itu kan fasenya juga sama. Setiap hari selamanya seperti itu metamorfosisnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu ada, oh sudah habis anak-anak. Jadi itu metamorfosis sempurna dari berbagai hewan. Pastinya kalian sudah tahu dan sudah pernah menjumpai hewan-hewan tersebut di lingkungan kalian masing-masing ya anak-anak. Setelah itu kita masuk ke materi metamorfosis sempurna. Kalau tadi membahas metamorfosis yang tidak yang sempurna, sekarang kita masuk ke materi yang tidak sempurna. Yaitu tadi kan ada dua jenis. Nah, salah satunya ini metamorfosis tidak sempurna. Nah,
Jadi, metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Jadi, perbedaan itu tidak tidak terlihat ya, anak-anak. Kalau yang fase sempurna tadi terlihat yang awalnya berubah menjadi yang awalnya telur, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi ulat. Kalau yang tidak sempurna ini hampir sama, perubahan bentuk tubuhnya ini tidak jauh beda ya anak-anak. Ini bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya. Nah, itu yang dinamakan metamorfosis yang tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah ada belalang, kecoa, dan capung. Nah, tahapannya ada 3 tahap. Kalau yang sempurna ada 4 tahap, yang tidak sempurna ada 3 tahap saja, anak-anak. Perlu diingat ya, ada 3 tahap saja. Kalau sempurna ada 4 karena mengalami kepompong. Kalau tidak sempurna, yaitu ada telur, terus ada nimfa, dan ada jadilah hewan yang dewasa. Itu ada 3 ya anak-anak, perlu diingat-ingat dan perlu diperhatikan. Setelah itu yaitu ada, nah kita masuk ke contoh hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Salah satunya hewan kecoa. Nah, hewan kecoa ini eh, tidak memiliki metamorfosis sempurna, melainkan tidak sempurna karena hanya melewati 3 tahapan saja, yaitu telur kecoa akan menetas menjadi nimfa, nimfa muda. Nah, bentuknya nimfa ini tidak jauh beda, tidak jauh beda dengan kecoa dewasa. Nah, tidak jauh beda dengan kecoa dewasa. Ini bentuknya tubuhnya kan tidak jauh beda ya anak-anak. Nah, ini bentuk kecoa muda tidak jauh beda dengan kecoa dewasa. Bedanya apa? Bedanya kecoa muda tidak bersayap, tapi kecoa kecoa yang masih nimfa itu tidak memiliki sayap. Kalau kecoa dewasa kan memiliki sayap. Selanjutnya, kecoa muda berubah menjadi kecoa dewasa yang bersayap. Tadi ya, yang Ibu sudah jelaskan tadi. Sehingga metamorfosis yang terjadi pada kecoa ini tidak melalui tahap kepompong. Nah, seperti yang Ibu bilang di awal, bahwasanya hewan yang melalui metamorfosis eh, tidak sempurna, ini tidak akan melewati fase kepompong. Jadi, setelah bertelur, jadi nimfa, setelah nimfa, barulah langsung menjadi hewan yang dewasa atau hewan yang sudah jadi. Terus selanjutnya ada metamorfosis dari hewan capung. Nah, hewan capung ini bisa dijumpai di area persawahan ya anak-anak. Area persawahan, area ladang, itu banyak banget capung-capung yang berterbangan. Nah, kalian kan sudah pernah menjumpai capung, tapi kalian tahu nggak metamorfosisnya capung itu bagaimana? Nah, kita simak baik-baik ya videonya anak-anak. Jadi, capung berkembang biak dengan cara bertelur. Telur terlebih dahulu anak-anak, tetapi bertelurnya di dalam air, tidak di daratan, di dalam air. Telur capung akan menetas menjadi nimfa seperti kecoa dan apa tadi contohnya lain? Belalang. Seperti belalang, kecoa, itu kan eh, menjadi nimfa. Tahap keduanya kan menjadi nimfa. Nah, nimfa adalah capung muda. Capung muda atau hewan muda setelah bertelur. Capung muda keluar dari air. Selanjutnya, ia berubah menjadi dewasa dengan melepas kulitnya. Kalau tadi kecoa tidak memiliki sayap, yang ini, capung ini juga tidak memiliki sayap. Tetapi dengan capung dewasa, yaitu caranya melepas kulitnya, sehingga bisa mendapatkan sayap dan bisa terbang. Tuh.
Nah, capung dewasa dapat terbang. Capung dewasa kemudian berkembang biak melalui daur ulang yang baru dan fasenya sama seperti metamorfosis sempurna tadi anak-anak. Jadi, setelah telur, capung atau capung muda atau nimfa dan setelah itu capung dewasa. Kembali lagi, capung akan bertelur lagi, menjadi nimfa lagi dan menjadi capung dewasa dan kembali lagi. Itu selamanya ya anak-anak. Nah, itu metamorfosis dari capung. Selanjutnya yaitu metamorfosis dari belalang. Nah, belalang ini juga termasuk dari metamorfosis tidak sempurna. Karena apa, anak-anak? Karena metamorfosis pada belalang juga merupakan metamorfosis tidak sempurna karena belalang berkembang biak dengan cara bertelur dan setelah bertelur menjadi nimfa. Bertelurnya belalang ini ada daun-daunan. Biasanya juga terletak pada area persawahan. Ya, anak-anak, area persawahan itu banyak banget belalang yang berterbangan. Dan selanjutnya setelah bertelur, belalang akan menetas menjadi nimfa. Ini nimfanya, ya kan anak-anak? Betul kan? Tubuh nimfa dengan tubuh hewan dewasa jika tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna itu tidak akan beda jauh. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, itu tidak akan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna itu tubuhnya tidak beda jauh dari hewan dewasa. Nah, setelah itu perbedaannya bisa terlihat dari mana? Bedanya belalang muda tidak bersayap. Nah, nimfa ini tidak ada sayapnya, anak-anak. Setelah itu menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap. Nah, setelah nimfa tidak memiliki sayap, jadilah belalang dewasa yang memiliki sayap. Nah, itulah itulah jenis-jenis dari metamorfosis yang tidak sempurna ya anak-anak, hewan-hewan jenis hewan yang tidak memiliki metamorfosis sempurna. Kalian bisa simak videonya dengan baik-baik agar kalian paham dan agar kalian tahu materi hari ini. Dan itulah materi kita hari ini, yaitu seputar soal metamorfosis pada hewan. Nah, pada hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan juga memiliki metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan soal atau kuis. Nah, kuis ini berjumlah 2 kuis sama ini. Kuis ini silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian jawab. Setelah itu kalian foto dan kirimkan ke grup WhatsApp ya anak-anak. Baiklah, kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa tugas kuis yang ada di video ini silahkan dikerjakan dan dikirim via grup WhatsApp ya anak-anak. Nanti tugas untuk kelompok Ibu akan kirim ke grup WhatsApp. Jadi tunggu informasinya lebih lanjut lagi ya anak-anak. Nah, itulah materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian lihat bisa bisa kalian tangkap dan apa yang kalian lihat bisa membawa kepahaman untuk kalian. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah bahwasanya yang memiliki tahap-tahap hidup itu bukan hanya manusia saja, melainkan hewan juga memiliki beberapa tahap-tahapnya, seperti bertelur dulu, lalu nimfa, lalu menjadi hewan muda, setelah itu baru menjadi hewan yang sempurna. Begitulah tahapan-tahapan pada hewan. Jadi untuk kalian, kita hidup di muka bumi ini bukan hanya berdampingan dengan manusia saja, melainkan kita juga berdampingan dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Maka dari itu, kalian harus dan perlu mengetahui bagaimana hewan bisa menjadi sebesar itu. Awalnya itu bagaimana. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Baik, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Baca alhamdulillah terlebih dahulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat, jangan lupa, tetap produktif, kerjakan tugas-tugasnya dan, eee, jangan lupa untuk melihat video ini karena, video ini Ibu sudah jelaskannya dari awal pengertian dan sampai tugas akhirnya, biar kalian paham nanti bagaimana cara pengerjaannya. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi, bila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih anak-anak, sampai jumpa.